Sekarang gini teman-teman, saya mau perhatikan sekarang apa sih yang kita perlu siapkan. Di bulan Juni lalu, dari Mei ke Juni, kami selalu kita memberikan semacam webinar untuk memberikan ada strategi 5P, 3P gitu ya. Nah, saya mau highlight lagi nih teman-teman, tantangan kita yang harus jadi pusat perhatian kita nih sebagai pemain otomotif. Sebagai pemain otomotif, pertama, kita menghadapi krisis kesehatan. Artinya apa? Orang takut ketemu kita, kita harus aware, nanti kita bahas satu-satu. Daya beli masyarakat turun, nggak dipungkiri. Bahkan pemerintah memberikan insentif ya, berupa stimulus terkait dengan cash dan segala macam. Lalu kita lihat lagi, perubahan perilaku pelanggan. Dia lebih kritis, melihat cost of benefit, dan peningkatan digitalnya yang ada. Dan persaingan semakin tajam. Kalau kita lihat tadi brand-brand tadi, wow, sebenarnya sebagai pelanggan itulah waktunya beli mobil gitu ya. Karena ya itu persaingannya lagi berat, semuanya mencari customer. Nah, ada insight yang kita perlu perhatiin Bapak Ibu sekalian. Yuk, mari, ini mungkin menjadi insight yang bisa dibilang umum, tapi sangat luar biasa harusnya. Contoh, krisis kesehatan. Bapak Ibu, Bapak dan Ibu sebagai pemain otomotif atau owner dealer, kita mau pastikan people kita mematuhi protokoler kesehatan. Jangan sampai tuh gini, pengalaman saya ya, ke beberapa dealer, bahkan dealer dengan merek terkenal, paginya ditembak suhu gitu. Pas siangnya mau ambil mobil misalnya, udah nggak ditembak suhu. Gitu. Maka kita harus perhatikan protokoler kesehatannya itu konsisten. Jangan sampai, oh iya ya, saya ke sana dealer sana takut gitu, nggak ada protokolernya. Gitu. Maka kita perlu komunikasikan ke pelanggan. Itu message dari kita. Krisis kesehatan, orang harus percaya brand kita, dealer kita menanggapi dengan serius jawaban ini. Penurunan daya beli, nah ini menarik. People-nya, Pak Bu, mari lihat bagaimana kesiapan sales consultant, sales force kita. Kami yakin teman-teman atau pemain otomotif kewalahan ya, jualan yang tadinya misalnya rata-rata 100 bisa cuma 10 gitu. Atau rata-rata 50 bisa cuma 5 gitu. Pasti ada yang kepotong dan segala macam. Tapi kita perlu pastikan sales consultant yang ada di kita itu mampu punya kompetensi menggali kebutuhan pelanggan, menawarkan solusi, bahkan fasih menawarkan biaya alternatifnya atau closingnya. Nah, Degree Synergy juga menawarkan untuk people development ini juga. Untuk mentrainingkan ya. Nah, di sini juga kita lihat prosesnya. Pak, Bu, mari rapikan proses, tapi jangan sampai mengorbankan kepuasan pelanggan. Contoh, misalnya tadinya AC nyala semua misalnya, ternyata ada yang nggak nyala gitu ya, karena lagi efisiensi. That's something yang nggak bisa ditawar-tawar, kita harus tetap memberikan kepuasan pelanggan. Rampingkan proses yang efisiensi biaya, misalnya terkait dengan promosi atau activity yang tidak efektif. Maka promosi kita melihat easy ownership. Promo servis kendaraannya bagaimana yang ada di dealership. Terkait dengan perubahan perilaku pelanggan, Bapak Ibu sekalian, kita mau perhatikan ini. Apakah sales kita memiliki pengetahuan produk dan layanan purnajual yang baik? Salesforce paham product knowledge. Maka jangan segan gini ya, kepala cabang, supervisor, let's do role play. Let's do something highlight. Kalau Anda punya training agency, lihat biar bagaimana mereka melihat terkait dengan hal ini. Perbandingan produk, soft skill-nya mereka bagaimana, dan di dunia digital bagaimana. Prosesnya, dealer, pertanyaannya, apakah Bapak Ibu menawarkan terkait dengan kemudahan pelanggan membeli secara digital? Dan ramah dengan pengguna, user friendly untuk hal itu, dan media digital promosinya seperti apa? Buatlah budget untuk mempromosikan hal itu ya. Beberapa merek tadi melakukan itu. Ini yang kami senang memberikan beberapa masukan. Mari kita lanjutkan. Nah, persaingan makin tajam. Sekarang gini Pak, Bu, kita jualan butuh salesman, butuh prajurit gitu ya. Bagaimana kualitas sales force dan jumlahnya? Proses monitoringnya,
Sekarang supervisor, sales manager nggak bisa, lu jalan sendiri ya, nggak mungkin Pak Bu. Anda harus lihat fokus ke target, lihat prosesnya dan bahkan bertanya kepada salesnya gimana, pantau secara agresif. Nah, ada sistemnya nggak? Atau cuma belum ada database pelanggan? Ini harus secara maksimum kita pastikan. Promosi, tawarkan secara agresif, program loyalitas untuk kita lakukan. Basically, itu adalah akhir dari presentasi kami. Nah, ini tentang highlight protokoler ya, yang kami menjadi highlight juga. Dan satu lagi gini teman-teman, kita mau lihat segmen produk kita dan customer kita sampai mana, di posisi mana yang kita mau perhatikan. Nah, itu bagian kami teman-teman yang kita senang untuk diperhatikan dan bisa dilihat